saya mau membagi pengalaman macet. Jadi di Kota Riyadh itu ya ada beberapa tempat yang macet, dan kebanyakan sih macet tapi tidak seperti di Jakarta. Kalau kita ya di Jakarta atau nah memang macet tapi ya tidak buruk-buruk amat, macetnya juga macet ya, hanya beberapa tempat lah. Dan mungkin ya apa namanya, kalau sekarang pembangunan MRT itu ya di beberapa tempat di jalan ditutup untuk pembangunan MRT, itu macet ya seperti itu. Tapi secara umum Kota Riyadh itu tidak semacet kalau di Saudinya sendiri tidak semacet di Kota Mekah atau di Jeddah ya, atau di Madinah seperti itu. Nah, memang macet tapi tertentu saja, khususnya di Jalan Malik Fahad. Ini di depan ini Jalan Malik Fahad. Saya masuk tol, ini tol Malik Fahad, dan di sini tol gratis teman-teman ya. Tadi Anda tidak lihat gerbang. Nah, kemungkinan mungkin kalau MRT-nya udah jadi ya mungkin tidak gratis lagi. Nah, oke teman, kita nikmatin kemacetan ini. Jadi saya mau berbagi pengalaman ini loh, kalau di Kota Riyadh macet seperti ini loh. Nah, ini saya ke utara ya teman ya. Jadi kalau dari selatan di ujungnya itu di perempatan Swedi, perempatan namanya Swedi ya, perempatan Swedi itu. Nah, itu sehabis dikit lah ke utara dikit itu udah macet, udah mulai dari situ. Nah, sampai nanti ke ini ya, ke Mamlaka ya. Depan Mamlaka itu baru agak sedikit apa namanya, baru lancar lagi. Nah, memang macetnya ya di situ. Kalau apa namanya, kalau yang di lain-lain, di tempat-tempat lain tuh macetnya macet tapi nggak seberapa. Kalau yang di airport itu ya mungkin macet tuh karena ada mobil-mobil besar ya, truk-truk besar dari Damam. Terus di apa namanya, exit 5 itu juga macet tuh karena sekarang ada Malahi atau tempat bermain. Nah, di situ macet di perempatannya itu, di belokannya khususnya. Tapi ya tidak semacet-macetnya gitu, maksudnya tidak seburuk kalau seperti di Jakarta, karena ya sangat jarang motor roda 2 itu sangat jarang, sangat hampir tidak ada. Anda lihat sekarang tidak ada motor roda 2. Jadi ya, dan apa namanya, kalaupun ada motor roda 2 itu di sini bisa masuk tol. Jadi kalau misalkan banyak yang pakai roda 2 ya pasti macetnya ya nggak karu-karuan mungkin. Cuman ya di sini roda 2 jarang. Sekarang sudah mulai agak ada banyak roda 2 ya, yang pengantar makanan itu ada roda 2, tapi ya tetap saja dibanding dengan mobil, populasinya banyak mobil, roda 2-nya hanya sedikit. Terus, dan yang aneh nih, kalau kita ke utara ini, kalau pagi macet, kalau sore juga macet. Ini yang aneh. Cuman nanti kalau di ini punya ciri khas ya. Jadi misalkan ini Malik Fahad ya, macet sore itu. Nah, nanti pas maghrib itu lenggang lagi. Jadi pas maghrib, kebetulan pas maghrib itu biasanya lenggang ya. Jadi biasanya lenggang, agak lancar lah biasanya seperti itu. Nah, ini pun macet juga lancar-lancar juga kan. Ini masih bergerak, masih 20 km per jam. Dan apa namanya, juga enggak, kebetulan mungkin hari ini enggak terlalu hari Kamis ya, ini ya weekend, mungkin macetnya itu nanti sore. Kalau Kamis weekend tuh nanti sore. Nah, ya nanti kalau misalkan ada pejabat, kalau ada pejabat datang, misalkan ada presiden negara lain berkunjung, itu kan biasanya ditutup tol. Nah, itu juga macet itu kalau pas itu apa namanya, yang pas kebetulan kita di tengah-tengah tol. Nah, itu yang susah karena kita nggak bisa keluar, jadi hanya di jalan keluarnya aja. Kalau kita di jalan yang kedua atau di samping tol itu kita bisa lewat dalam
perumahan itu kita bisa belok kiri belok kanan. Nah itu bisa kita menghindari macet. Dan di sini tuh jalan-jalan di dalam perumahan, samping kanan kiri itu perumahan, gedung-gedung itu lebar-lebar, jadi nggak melulu kita harus di tol gitu ya. Jadi kalau tolnya macet berhenti, terus misalkan ada sesuatu itu ya berhenti kadang. Nah itu kita bisa lewat dalam perumahan itu. Cuman ya itu harus belok kanan kiri dan harus waspada ya. Jadi karena kan banyak perempatan, terkadang orang yang anak-anak muda itu bawa mobil ya kencang gitu, bisa aja tabrakan di perempatan. Nah kalau macet terkadang juga ada kecelakaan. Jadi kalau ada kecelakaan tuh biasanya berhenti mereka biasanya. Kalau dulu tuh, tapi sampai sekarang juga masih sekarang dia nunggu petugas penengah ya, petugas penengah tuh. Jadi petugas yang memutuskan siapa yang bersalah nanti gitu, itu ada petugasnya namanya najem. Nah itu kalau kecelakaan dia memutuskan siapa yang salah siapa yang benar gitu, dan dia dilihat dari kondisi dari keadaannya itu seperti apa. Nah, kebanyakan itu yang salah ya yang belakang. Kalau kita nabrak, kalau yang depan itu ya kebanyakan yang belakang kita yang salah, kalah gitu maksudnya. Walaupun kadang-kadang yang depan juga salah, yang rem mendadak gitu, tapi kita tetap biasanya salah. Dan biasanya semuanya harus pakai pakai asuransi ya. Jadi di sini mobil itu harus pakai asuransi. Kalau tidak nanti kita di penjara, kena denda atau penjara seperti mungkin ya. Kalau ya penjara, saya dulu pernah sekali ya, karena telat asuransinya telat nggak dibayar, akhirnya saya masuk penjara. Tapi cuma sebentar, majikan terus ngambil. Dan ini sudah lancar lagi teman-teman, jadi sudah tidak macet. Macetnya ya di jalan masuk. Nah kalau dari arah sebaliknya itu dari arah selatan sana, dari masuk, nanti waktu sore juga macet itu. Jadi waktu pagi macet, sore macet. Nah siangnya ini mungkin mendingan nggak terlalu macet. Nah ini kan di Faisolia ini namanya, kalau gedung yang tinggi itu, kalau yang kalau di media sosial tuh heboh katanya ada simbol mata satu atau apa itu gedung Faisolia itu yang tinggi itu. Nah itu, nah ini perpustakaan baru. Jadi kalau perpustakaan National Library ini, King Fahad National Library. Nah ini bis Mercedes-Benz. Ini kalau di sini bis ini, kalau Mercedes-Benz ya asli dari Jerman teman-teman ya, itu kan bahasa Jerman itu. Nah ini juga asli dari Jerman. Terus ya ini Faisolia ini teman-teman, ini Faisolia, sebelah kanan ini Faisolia. Kalau yang di media sosial itu kan ada gosip-gosip apa itu, yang nggak tahu itu dari mana beritanya, yang nggak tahu. Kalau depan nanti itu ada Kingdom. Nah ini gedungnya. Dan di sini kawasan macet ya teman-teman, kawasan macet di sini, di Olayanya situ. Terus terutama di Tarik Uruba itu kalau sore atau pagi macet, kalau siang juga macet karena ditutup ya, itu kan untuk pembangunan MRT di Jalan Olaya. Nah kalau ya ini kalau itu kan di belah kanan tuh, lihat tuh macet itu karena ditutup, situ ada lampu merah. Di situ tuh dia nggak bisa lurus, dia harus U-turn di dekat di pas Olayanya itu, Jalan Olaya, harus muter. Nah muternya itu karena sempit, semua kendaraan muter di situ, makanya macet. Nah di sini nih biasanya ya macet sebentar doang. Nanti sehabis Kingdom bangunan Kingdom itu kita lancar lagi. Jadi ya seperti itulah. Jadi
Jadi kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman ya macetnya ya. Jadi kalau macet karena di kota Riyadh ini khususnya ya, di Saudi pada umumnya itu jalannya lebar-lebar. Jadi hampir semuanya itu 3 jalur jalan, hampir semuanya jalan tuh 3 jalur, 3 jalur. Dan jalannya juga mulus-mulus. Cuman apa namanya, kadang kalau yang di ada got, kan kalau got di sini, got itu di bawah jalan ya. Ada tutup got itu, nah itu biasanya agak jeduk-jeduk kadang kalau pas itu buatnya tidak rata ya, agak keras juga bampinya ke mobil ya, bampi ke mobil itu bisa keras. Dan hati-hati teman-teman bagi yang terutama apa ya teman-teman Mercedes ya, kalau teman-teman bawa Mercedes itu hati-hati karena dia apa namanya suspensinya itu kalau keras beberapa kali keras itu kadang rusak. Jadi dan dia kalau umurnya udah agak lama itu biasanya langsung rusak itu apa suspensi. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau ada lubang itu kalau keras itu kadang rusak, itu mahal lumayan. Tapi lebih mahal BMW sih sebenarnya suspensinya itu. Kalau suspensi Mercedes agak murahan lah. Saya sudah beberapa kali ganti suspensinya juga Mercedes itu. Yang putih, biasanya juga kadang bawa yang putih. Setelah ini anak majikan saya suka bawa yang ini BM yang hitam. Yaitu kalau ini BM ini mahal juga, ini saya juga harus hati-hati ya kalau ada lubang gitu. Nah sekarang sudah lancar lagi teman-teman, ini udah nggak macet lagi kan. Nah di Mamlaka atau Kingdom Center itu di situ biasanya macet. Nah nanti juga di exit 5 sana di flyover sedikit macet juga, tapi ya lancar lah. Mungkin yang macet itu sebelah kiri ya teman-teman, tuh lihat sebelah kiri itu macet juga. Cuman macetnya tipikalnya itu macet juga masih jalan itu ya, jadi masih jalan, masih sekitar 10 atau 20 km per jam itu masih jalan. Jadi nggak macet-macet amat karena ya jalan tol, jadi jalan tol lurus, jadi ada bisa keluar gitu maksudnya. Jadi mungkin pas exitnya itu, jalan exitnya itu sedikit macet ya. Mungkin di pas exitnya itu macet, yang buat itu macet. Tapi sebenarnya macetnya juga nggak terlalu macet lah. Nanti mungkin ini tol mungkin suatu saat mungkin suruh bayar ya. Jadi dan mungkin juga nggak pakai gerbang, kalau di sini biasanya pakai alat otomatis itu. Jadi dia kepotong otomatis dan harus dipasang di mobil. Ada alatnya itu, yang alat masuk tol terus kepotong otomatis itu kan ada. Nah mungkin ya di sini nanti kalau MRT jadi, terus transportasi umumnya semua sudah jadi, mungkin jalan tol ini mungkin akan disuruh bayar karena memaksa warga kota Riyadh khususnya untuk naik transportasi umum seperti itu. Nah tapi ya nggak tahu, di orang sini juga banyak duit, potong juga nggak apa-apa mungkin. Saya nggak tahu, mungkin ya sedikit-sedikit ya, nanti budayanya akan berubah. Dan semoga saya masih di sini ya, melihat nanti kalau transportasi umumnya masih pas di launching atau pas sudah mulai itu, saya bisa mencoba transportasi umumnya insyaallah. Dan ya gitu teman-teman ya, macet nih jadi nggak terlalu macet nih. Nah ini aja udah kenceng, ini udah bisa 80, bisa 70, ini udah macet. Dan ini Malik Fuad ini kecepatan maksimal 100 ya, jadi 100 km per jam. Terus kalau saya udah di luar kota itu 120. Dan juga banyak kamera di sini, banyak kamera sabuk
pengaman juga ada, kamera kecepatan ada, terus polisi yang tiap polisi pakai mobil itu, polisi biasa pakai mobil itu juga dilengkapi dengan kamera. Jadi polisi pakai seperti biasa aja naik tol itu jalan gitu, cuma dia pakai kamera, dia speed kameranya dari belakang, jadi kita nggak tahu. Makanya ya daripada kepotong gajinya, kalau teman-teman dipotong gaji kan mendingan nggak usah kecepatan tinggi, nggak usah ya, kecepatan standar aja lah. Kalau dulu belum ada kamera pengintai itu ya kita bisa tes top speed ya, top speed mau apa BMW atau Mercedes top speednya sampai berapa gitu. Tapi saya nggak berani lah top speed 160 140 aja udah 160 juga udah rasanya udah takut ya, takut mobil orang sih karena kita kerja ya. Tapi ya itu karena kita kadang itu nggak terasa gitu, karena jalannya mulus, jalannya halus kan, terus mobilnya bagus. Nah kita injak gas itu kadang nggak terasa, kadang jadi 100 kilo ini kelihatannya itu pelan banget. Ini aja udah 100 nih, hampir 100 ini ya kelihatan pelan. Nah di sini ini juga macet. Di sini sering macet ini di exit 5 kalau teman-teman di flyover atau di perempatan ini. Nah ini macet ini. Kalau yang di bawahnya itu jalan ke Damam. Nah ini macet lagi kan. Nah, di sini cuma sebentar, nanti sampai nanti ke luar itu ke jembatan. Nggak lama macet. Dan di sebelah kanan itu Malahi atau tempat permainan ya, tempat permainan baru tuh Riyadh Season yang ada bola bulat itu, biang lala bulat tuh, ada naik turun tuh, kelihatan nggak dari sini? Kelihatan lah ya. Nah itu Riyadh Season. Ini yang buat macet di sini nih. Nah, itu deket rumah saya, deket tempat saya sebenarnya, cuman saya nggak bisa ke situ karena nggak ada waktu. Maklum nggak ada libur, kerja kayak gini nggak ada liburnya. Kira-kira itu macet. Ini nanti sampai jembatan sana itu. Kalau yang sebelah sini ini ada King Abdullah Financial District. Jadi King Abdullah Financial District, dan itu ada stasiun MRT-nya juga sudah mulai jadi. Ini yang di atas ini MRT, jadi ini baru. Dulu nggak ada ini, sekarang ada. Ini MRT ini. Jadi nanti stasiunnya di sebelah kiri sana itu yang di King Abdullah Financial District. Nah itu Malahi itu ada biang lala itu, Malahi permainan semuanya di situ ada. Permainan apa seperti Dufan lah, Dufan cuman dia nggak terlalu besar. Nam? Angkal bensin betul. Taib. Syukran. Tuh, tutup bensinnya kebuka. Itu Malahi itu teman-teman. Nah di sini nih biasanya pasti macet di sini. Di sini pasti macet kalau sore. Jadi kalau sore bagi teman-teman yang apa namanya hindari di sini ya, hindari ya, cari jalan lain ya. Jadi kalau mau ke Gasim cari jalan lain, itu kan ada bisa dari jalan airport sana juga bisa dari jalan Wale-Kale juga bisa. Nanti di sana di ujung selatan, di ujung utara sana bisa belok kanan dan ambil jalan ini lagi. Nah di sini kalau sore macetnya parah teman-teman, jadi lumayan lah. Karena ini biasanya truk-truk besar itu lewat sini
Dan kalau lurus ke sana itu ke arah Gasim, itu ada Almarai, perusahaan Almarai. Jadi banyak truk-truk tronton besar ngangkut susu, ya produk-produk Almarai ya. Di situ ada gudangnya di situ. Nah ini di atas itu semua MRT, jadi MRT dan stasiunnya itu di sebelah kirinya tadi. Nah itu MRT ini yang satu jalur ke bandara, yang satu jalur ke arah utara, sepanjang Olaya terus ke utara sana mengikuti jalur ke arah Gazim, Al Gazim ya. Jadi cuman dia sampai itu aja, sampai exit 5-nya di sana ya. Nggak sampai sih, mungkin nggak sampai exit 5-nya. Cuman nanti mungkin nyambung terus kalau udah jadi kota di sana. Karena cepet banget di sini tuh, cepet. Kalau berapa tahun nanti dari gurun jadi kota itu cepet banget, nggak terlalu lama. Nah ini oke, dan saya mau exit, mau keluar. Jadi ini sudah sampai di sekitaran daerah tempat saya, jadi saya keluar di sini. Depan nanti saya keluar. Nah, sampai sudah nggak macet nih, Nih terus ke sana itu udah jarang macet. Kalau dari habis jembatan ini udah jarang macet teman-teman ya. Dan ya udah gitu aja teman-teman ya, untuk kita bersama-sama merasakan sedikit macet di Kota Riyadh. Tapi sebenarnya sih ya nggak macet sih ya. Ya macet cuman nggak terlalu macet. Ya kalau macetnya itu jam-jam tertentu atau waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Jadi tidak seluruhnya macet seperti itu di sini tuh. Jadi ya buat teman-teman kalau misalkan kebetulan di Kota Riyadh ya itu aja, sedikit berbagi pengalaman. Dan oke teman-teman ya, terima kasih. Oke teman-teman, nah saya